semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Peko banyak yang mencoba mengubah pendekatannya di setiap balapan akhir pekan untuk memperbaiki musim 2025 yang sejauh ini mengecewakan. Di akhir nasib Peko Bagnaia tidak berubah, kesulitan dengan field Ducati GP25 dan di bawah bayang-bayang rekan timnya Marc Marquez. Tidak banyak alasan yang bisa digunakan untuk pembalap Akademi Vermatam di musim MotoGP ini. Mengingat serangkaian kemenangan Marc Marquez, namun saat ini Marc Marquez bukan satu-satunya rival, karena sang adik Alex Marquez juga mengalahkannya dengan Desmodici 2024 GP24 dari tim Gresini. Peko mulai introspeksi diri sementara Marc terus menang. Peko Bagnaia tetap mencoba mengoptimalkan performa GP25 dalam balapan, meski ada sedikit perbaikan di Mugello bagi juara MotoGP 2 kali itu. Peko menyadari bahwa ia harus memulai perubahan dari dalam dirinya sendiri. Aku tidak dapat mengubah DNA Ducati, sayalah yang harus mengubah diri saya sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengubah pendekatan terhadap kesulitan teknis dan pendekatan yang baik dalam setiap balapan. Kritik tentang performa GP25 yang kini telah berubah menjadi umpan balik yang membangun. Peko meminta maaf kepada tim atas sikapnya di awal kejuaraan dunia. Saya bertemu secara singkat dengan tim saya dan meminta maaf karena saya ingin berubah. Saya akan lebih mengikuti arahan tim, karena sejauh ini hanya sedikit solusi yang dapat menyelesaikan masalah, katanya. Dia tahu betul bahwa mendapatkan hasil akan membutuhkan waktu. Di MotoGP tidak ada yang berubah secara instan. Namun dia memiliki gagasan yang lebih terarah yang harus diikuti. Kami membutuhkan perubahan dan penting untuk memahaminya. Meskipun sudah terlambat untuk meraih gelar MotoGP 2025. Di klasemen dia sudah jauh tertinggal, namun Peko ingin membangun fondasi yang kokoh menghadapi tahun depan. Mengingat motor hampir sama sesuai dengan yang disyaratkan regulasi sebelum revolusi besar 2027. Lebih detail lagi, Peko Bagnaia ingin melakukan pendekatan berbeda lagi di sesi akhir pekan. Setelah setiap sesi saat kembali ke pit, saya ingin mengidentifikasi satu masalah dan mengatasi tanpa memperumit hal-hal yang sudah rumit. Saya selalu sangat sensitif. Jika saya tidak menyukai sesuatu pada motor, saya memahaminya sejak tikungan pertama. Namun tidak banyak membantu jika Anda hanya melakukan 1 atau 2 putaran. Jadi itu akan sulit, tetapi saya akan mencoba melakukan banyak lap. Meskipun kadang itu berarti melambat, katanya. Getaran dan kurangnya sensasi di bagian depan front end tidak bisa menjadi alasan untuk masih kurang memuaskan, terutama dalam balapan sprint. Sejak MotoGP memperkenalkan balapan singkat 2023, Peko hanya memenangkan 11 diantaranya. Aku selalu melakukan hal yang sama, nasib disalib oleh pembalap dan hanya bisa melihat mereka balapan sepanjang balapan. Saya tidak bisa menyerang, saya tidak bisa melakukan apapun, tetapi itu semua salah saya. Saya harus beradaptasi, tapi saya belum tahu caranya. Saya harus melakukan hal yang sama seperti hari Minggu, tetapi itu tidak berhasil, pungkasnya.